Bentuk garis tangan ini adalah memberikan gambaran dan bukti bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jika kelebihan yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik, maka bisa meraih karir yang baik. Ia juga kerap menjadi penengah yang baik dan bisa bersikap netral. Kelemahan orang dengan bentuk garis tangan seperti ini akan mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu apabila dalam kondisi emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis tangan adalah bukan hanya gambaran dari diri seseorang saja, tetapi refleksi perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Kesuksesan dan kegagalan seseorang baik dalam karir, usaha, rumah tangga, maupun dalam asmaranya tidak lepas dari karakter yang dimiliki. Karena apa yang kita peroleh adalah dari hasil yang sudah kita perbuat dan lakukan. Bentuk garis tangan ini adalah memberikan gambaran dan bukti bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mari kita ikuti dan simak bersama video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahuinya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan ikuti penjelasan kami secara lengkap. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah dari segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dari penjelasan surat di atas bahwa manusia diciptakan dengan diberikan akal dan ilmu agar kita selalu belajar dan terus berusaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, karena semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini adalah bentuk garis tangan yang bisa membawa kesuksesan atau kegagalan pada orang yang memiliki. Perlu saya sampaikan bahwa bentuk garis tangan ini hanya untuk di tangan kiri saja. Untuk yang pertama, garis kepala dan garis kehidupannya menyatu, tetapi garis kepalanya lebih panjang daripada garis kehidupan. Apabila orang memiliki bentuk garis tangan seperti ini, ia adalah seseorang yang memiliki kepribadian koleris yang kuat, pintar, cerdas, dan memiliki pengetahuan yang cukup baik. Selain itu, orangnya mempunyai keinginan yang kuat, tidak mau mengalah, dan cenderung keras kepala. Orang dengan bentuk garis tangan seperti ini memiliki kepribadian yang cenderung lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan banyak orang. Jika kelebihan yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik, maka bisa meraih karir yang baik. Akan tetapi, apabila tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak bisa bersabar, maka selalu gagal dan dijauhi teman-temannya. Hal ini bisa terjadi karena di sikapnya yang kurang respek terhadap teman-temannya. Yang kedua adalah garis kepala dan garis kehidupannya menyatu, tetapi garis kehidupannya lebih panjang daripada garis kepala. Bentuk garis tangan ini adalah kebalikannya, di mana orang yang memiliki garis tangan seperti ini adalah seorang yang mudah mengikuti situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ia sangat fleksibel dan tidak suka memotong pembicaraan lawan bicara. Orangnya cerdas, ulet, teliti, dan memiliki banyak ide. Sikap dan perilakunya juga cukup menonjol, terutama dalam pergaulan, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan kesehariannya. Karena orangnya mudah bergaul dan banyak teman, ia juga bisa menempatkan diri dalam hal penampilan. Tetapi, dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki, ada kelemahan yang sangat menonjol, yaitu orangnya suka terpengaruh dalam hal pergaulan. Sehingga apabila salah dalam pergaulan dan tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, maka ia akan mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Orang dengan garis tangan seperti ini akan lebih baik apabila ada orang terdekat yang selalu bisa mengingatkan. Yang ketiga adalah garis kepala dan garis kehidupannya tidak bertemu atau terpisah, tetapi di ujungnya sejajar. Bentuk garis tangan ini adalah menunjukkan seseorang yang selalu mengalah ketika sedang menghadapi persoalan atau masalah dengan orang lain.
Orangnya lebih cenderung tidak mau memperpanjang masalah dan tidak menyukai perselisihan yang berkepanjangan. Ia akan lebih melakukan jalan damai ketika menghadapi persoalan yang dihadapi dan saling memaafkan. Selain itu, orangnya juga bisa menyelesaikan permasalahannya yang baik dan dihadapi dengan kepala dingin. Ia juga kerap menjadi penengah yang baik dan bisa bersikap netral. Karakter yang dimiliki sangat mumpuni, bisa mengendalikan diri dan seimbang. Selain orangnya pintar, terampil, dan memiliki gaya komunikasi yang baik, ia juga termasuk orang yang bisa menetralisir keadaan situasi yang tidak baik. Tetapi karena orangnya selalu mengalah dan tidak menyukai konflik, ia seringkali dimanfaatkan oleh orang lain dan tidak jarang disalib teman-temannya, terutama dalam hal pekerjaannya. Selanjutnya yang keempat adalah garis kepala dan garis kehidupannya terpisah, tetapi garis kepalanya lebih panjang daripada garis kehidupan. Apabila orang dengan bentuk garis tangan seperti ini adalah menunjukkan seseorang yang memiliki sifat yang keras kepala, mempunyai ego yang besar dan kemauan yang tinggi, apalagi jika mempertahankan pendapatnya. Namun walaupun sifatnya yang keras dan cenderung tidak mau mengalah, sebenarnya orangnya mudah luluh apabila didekati dengan pendekatan yang kreatif, kemudian disanjung. Sebenarnya orangnya juga bisa dengan cepat melupakan keegoisannya terhadap suatu masalah apabila orang yang dihadapinya bisa memahami sifatnya. Di sisi lainnya, orangnya banyak teman karena mudah bergaul dengan siapa saja dan pintar dalam hal komunikasi. Kelemahan orang dengan bentuk garis tangan seperti ini akan mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu apabila dalam kondisi emosi, sehingga seringkali menyesal di kemudian hari. Berikutnya yang kelima adalah garis kepala dan garis kehidupannya terpisah, tetapi garis kehidupannya lebih panjang daripada garis kepala. Bentuk garis tangan ini adalah menunjukkan karakter orang yang lebih dewasa, bijak, dan berpola pikir yang matang. Ia akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Selain itu, ia adalah tipe orang yang tidak bisa terburu-buru atau tergesa-gesa dalam bersikap. Kecenderungan ini terjadi karena disebabkan ia memiliki prinsip kehati-hatian dalam segala hal. Orangnya banyak diam dan lebih suka jadi pendengar yang setia. Ia tahu betul kapan saatnya berbicara dan melakukan tindakan. Di sisi lainnya, rata-rata orangnya terlalu serius sehingga tidak banyak bicara. Karakter yang paling menonjol adalah walaupun orangnya pendiam, tetapi apabila sudah marah, maka ia bisa melakukan hal apapun di luar kendalinya. Ia bisa lebih lama untuk bisa menenangkan diri dan butuh teman dekat yang bisa meredam emosinya dengan cara yang pelan-pelan. Kesimpulannya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Di mana ada kelebihan, di situ pula ada kekurangannya. Karena kita hidup tidak sendirian, tetapi kita harus selalu menjalin persahabatan dan tali silaturahim kepada siapapun tanpa membeda-bedakan agama, suku, maupun derajat kita. Inilah sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada hal yang positif, ambil hikmahnya, tetapi jika justru menjadikan hal yang tidak baik dan negatif, maka diabaikan. Manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.